Sistem persamaan dan pertidaksamaan. Apakah kamu mengerti sistem persamaan dan pertidaksamaan? Apa sih sistem persamaan dan pertidaksamaan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Bella akan menjelaskan materi sistem persamaan. Apa itu sistem persamaan linear kuadrat dua variabel atau SPLKDV? Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa persamaan adalah kalimat terbuka matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Dan secara umum, SPLKDV adalah sistem yang terdiri atas sebuah persamaan linear, yaitu yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 1 dan persamaan kuadrat yang masing-masing mempunyai dua variabel atau peubah yang sama. Sistem persamaan linear kuadrat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, ada SPLKDV dengan bagian kuadratnya berbentuk eksplisit atau variabel dinyatakan sebagai fungsi variabel lainnya, yaitu dalam bentuk y sama dengan fx atau x sama dengan fy. Yang kedua, ada SPLKDV dengan bagian kuadratnya berbentuk implisit, yaitu variabel tidak dinyatakan sebagai fungsinya. Adapun ketentuan diskriminan dalam mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear kuadrat itu mempunyai tiga kemungkinan. Di antaranya satu, apabila diskriminannya lebih dari 0, maka sistem persamaan mempunyai dua penyelesaian. Yang kedua, apabila diskriminannya sama dengan 0, maka sistem persamaan mempunyai satu penyelesaian. Ketiga, apabila diskriminannya kurang dari 0, sistem persamaan itu tidak mempunyai himpunan penyelesaian atau himpunan kosong. Sistem persamaan banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, ekonomi, sains, dan juga teknik. Adapun dalam bidang fisika digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang kecepatan dan percepatan. Contohnya, coba perhatikan ilustrasi berikut. Suatu hari, Bobby dan Anton berencana untuk pergi touring menggunakan sepeda motor ke Cirebon. Bobby akan berangkat dari Jakarta, sedangkan Anton akan menunggu Bobby tiba di Subang, barulah dia akan berangkat. Mereka berencana akan melewati jalur Pantura. Bobby mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan konstan sebesar 20 meter per sekon. Kemudian di Subang, tepat setelah Bobby melewati rumah Anton, Anton segera mengendarai sepeda motornya dari keadaan diam untuk menyusul Bobby dari belakang dengan percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Maka, kapan dan pada jarak berapakah Anton bisa menyusul Bobby? Dalam ilustrasi tersebut, terdapat sebuah permasalahan, yaitu menentukan kapan Anton bisa menyusul Bobby, dan terdapat beberapa besaran yang tidak diketahui, yaitu besaran waktu dan jarak. Permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep sistem persamaan linear dan kuadrat. Caranya yang pertama, kita lakukan pemisalan dengan menyatakan besaran sebagai variabel. Misal waktu adalah t dan jarak sama dengan x. Setelah itu kita susun persamaan. Karena Bobby bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 20 meter per sekon, maka berlakulah konsep gerak lurus beraturan yang dinyatakan dengan persamaan x sama dengan v0 dikali t. Lalu substitusikan menjadi x sama dengan 20 kali t sebagai persamaan 1. Setelah itu, karena Anton bergerak dari keadaan diam, artinya saat v0-nya adalah 0, dan percepatan konstan, maka berlaku konsep gerak lurus berubah beraturan, yang dinyatakan dengan persamaan x sama dengan v0 ditambah setengah at kuadrat. Masing-masing besaran yang diketahui kita substitusikan, sehingga didapat x sama dengan 5t kuadrat. Dari proses ini kita dapat SPLK. Lalu substitusikan bagian linearnya ke bagian yang kuadrat, yaitu x sama dengan 5t kuadrat. X-nya 20 kali t sama dengan 5t kuadrat. Kedua ruas kita bagi dengan suku yang sejenis. Jadi 20 per 5 sama dengan t kuadrat per t, sehingga didapat t-nya adalah 4 detik. Selanjutnya, kita substitusikan kembali nilai T ke salah satu persamaan. Di sini kita substitusikan ke bagian linearnya X sama dengan 20T. X sama dengan 20 kali 4. Dapat X sama dengan 80 meter. Jadi, penyelesaiannya, Anton akan menyusul Bobby setelah bergerak selama 4 detik atau setelah menempuh jarak sejauh 80 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joyantini Rahayu akan menjelaskan materi Sistem Pertidaksamaan atau SPTL-KDV.
Apakah itu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel? Sebelumnya, perlu kita ketahui, pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan yang mana peubah bebasnya berbentuk linear atau berpangkat 1. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel merupakan gabungan dari beberapa pertidaksamaan yang salah satu variabelnya berderajat paling tinggi adalah 2 dan berderajat yang paling kecil adalah 0. Definisi secara umum, SVTLKDV merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel, dengan masing-masing variabel dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang dimaksud di sini antara lain lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Adapun penyelesaian secara linear yaitu 1. Ubahlah tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. 2. Gambarlah daerah penyelesaian dengan anggota X dan Y yang dimisalkan 0 agar lebih mudah dapat menggunakan bantuan tabel seperti contoh. Lalu 3. Gambar dan arsirlah daerah penyelesaiannya. Dan penyelesaian kuadrat pertama, ubahlah tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel. Lalu carilah minimal 3 titik potong sumbu X dan Y dari persamaan dengan memisalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, lalu cari titik puncak. Gambarlah dan arsirlah daerah penyelesaian tersebut. Sama seperti sistem persamaan, sistem pertidaksamaan banyak digunakan di berbagai bidang, yaitu bisnis, ekonomi, sains, dan teknik. Karena telah diberikan contoh soal dan pembahasan yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari mengenai sains atau fisika, saya akan memberikan contoh ilustrasi sistem pertidaksamaan mengenai bisnis. Pak Amar adalah seorang pengusaha yang baru saja merintis usaha pada bidang industri. Namun karena terkena dampak COVID-19, Bapak Amar haruslah mempunyai strategi agar tidak merugi. Bagaimana cara yang tepat agar Pak Amar dapat mengirimkan pesanan secara efisien waktu dan bahan bakar? Apabila hanya memiliki sebuah mobil box dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg dengan berat Pak Amar hanya 60 kg dan dia akan mengangkut pesanan yang setiap kotak beratnya 20 kg. Dari soal kita peroleh beberapa model matematika yaitu setiap kotak beratnya 20 kg sehingga X kotak beratnya 20 X kg. Total berat sekali jalan adalah berat kotak ditambah berat Pak Amar yaitu 20X ditambah 60. Daya angkut mobil tidak lebih dari, sehingga kita pergunakan tanda tidak lebih dari. Daya angkut tidak lebih dari 500 kg sehingga dari ketentuan C kita peroleh model pertidaksamaan berikut 20X tambah 60 tidak lebih dari 500. Menentukan banyak kotak berarti sama saja dengan menentukan nilai X, yaitu dengan menyelesaikan pertidaksamaan sebagai berikut. 20X tambah 60 tidak lebih sama dengan 500 itu diubah menjadi sama dengan seperti ketentuan awal dan menghasilkan nilai X 22. Dari penyelesaian tersebut, kita peroleh nilai maksimum dari X adalah 22. Dengan demikian, dalam setiap kali jalan, mobil box mampu mengangkut paling banyak 22 kotak. Jadi, Bapak Amar dapat menghemat waktu dan bahan bakar dengan sekali mengirim 22 kotak pesanan.